Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, linknya jangan diunduh lalu kau potong-potong semau-maumu terus kamu unggah ulang, jangan. Kasihan yang nonton juga nanti tertipu jadinya ya. Oke, berikutnya dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Pengusir dingin ini, kopi gula merah bukan gula putih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Berarti sekarang mencari arti kitab seri yang ke berapa? Ke-16 ya. Iya. Mencari arti kitab seri yang ke-16. Mencari arti, bukan arti kehidupan. Arti kehidupan kan lagu. Arti kitab ya, serinya ke-16. Kemarin kan 14 ya, 16. Aku sudah bilang kemarin si Oskis itu mengisi kitab itu dengan yang di luar Al-Quran. Berarti ketika surat 2, oh iya ya, surat 2-nya aku tulis dulu. Itu ya, kitab apa deh? Itu kitab-kitab tidak ada keraguan di dalamnya gitu ya. Tidak ada keraguan tidak ada keraguan padanya. Kayak kurang pas ya padanya ya, di dalamnya. Di dalam ini nyanyi aku kasih besar bukan besar ke Allah loh ya, tapi itu menjadi stressing point kita. Di dalam yang fih itu loh, di dalamnya. Terus petunjuk gimana ini? Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk
ya apa ya? Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, kurang cocok juga. Petunjuk untuk menjadi takwa. Itu loh sebetulnya untuk mereka bertakwa gini harusnya. Untuk bertakwa. Ya. Oke. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah ya. Ingat, perhatikan. Ini memang penting. Ya. Kita itu dibatasi ya, tidak bisa sembarangan ngisi yang di dalam titik-titik itu, ya. Lihat ini yang dibatasinya. Pertama, tuh tisu. Ya. Pertama itu. Ini membatasi kita. 2, kitab. Ini membatasi kita. Ketiganya. Oke. Ya, aku ulangi lagi ya. Itu dia itu bisa ini ya, Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 2 ini ya. Ini bisa di luar Al-Quran karena dia pakai itu. Yang ngomong ini berarti dia mewakili Al-Quran secara utuh. Ya, maka dia di luar Al-Quran. Tapi ini masih bisa diperdebatkan Al-Quran, ya. Tapi bisa juga dia di dalam Al-Quran, maka ini dipandang sebagai satu ayat membicarakan ayat lain yang ada di surat lain mungkin atau di satu surat dalam Al-Quran itu sendiri, ya. Maka dia menjadi bagian Al-Quran. Al-Quran. Ya, jelas ya. Sekarang kitab-kitab. Ini nggak boleh sembarangan ini. Ya, kitab. Dia jamak. Maka dia harus bukan mufrad tapi jamak. Karena nanti kalau mau tunggal ada ya kitab-kitab. Baru nanti ini dari fih ini ya. Bukan fihima dia, tapi fi dia jadi mufrad. Ya, nyanya ini nya mufrad. Bukan nya jamak. Nih. Ini ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk dia mengisi ini. Kemarin Oskis mengisinya dengan kitab-kitab yang terdahulu ya, Torah, Zabur, Injil ya. Kalau aku tambahi dari Kanjeng Nabi Abraham, masuklah dia suhuf ya. Suhuf, Torah, Injil, apalagi? Suhuf, Torah, Zabur, Injil. Nah, 4 ini. Ya. Ya, 4 ini
bisa masuk sini. Oke. Dia terpenuhi di itu, ya. Berarti Oskis menganggap bahwa ini ini ayat ini mewakili keseluruhan Al-Qur'an. Berarti itu di luar Al-Qur'an. Kitab-kitab, ya, jamak dia. Injil, Zabur, Torah, Suhuf, jamak. Masuk dia. Tapi aku minta terus nyanya ini kemana? Nyanya ini mufrad loh. Hati-hati kamu. Inilah peliknya. Nyanya ini mufrad, nggak sembarangan. Sedangkan ini jamak, maka nyanya ini kemana? Oskis belum memberikan jawaban atau dia sendiri bingung. Sekarang nanti kita mau uji pendapat dari Pak Abdul Muluk. Dia bilang kisah-kisah. Ya. Kisah-kisah. Jadi di sini dia lolos, si Oskis di sini dia lolos, di sini karena sampai sekarang belum memberikan jawaban, ya, maka dia tidak lolos atau belum lulus. Gimana caranya? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kopi ini kadang-kadang bisa bikin kumis juga. Oke. Sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk ya dari kalian semuanya. Sabar sebentar, ini masih berputar-putar dia. Karena ini wifi-nya wifi 1 RT 1 RW. Oke. Dari Kang Mas Rio Jakarta Selatan hadir Kuski, terima kasih ya. Salam Isra untuk saudaraku yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian Soleha kita Gispati alhamdulillah hadir ngaji Tuan Guru ya. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra dari Palu, saudaraku. Oke, matur thank you, terima kasih atas 3 hati merahnya ya. Dan salam Isra untuk semua yang ada di Palu. Kemudian Kang Us bin As. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Alhamdulillah masih nyimak kajiannya yang tampil beda anti mainstream. Walaupun saya paling jarang komen dan sering telat sampai beberapa jam setelah tayang, saya tetap nyimak. Semoga kita semua sehat, dimudahkan rezekinya, dan yang ikut kajian di sini semakin dewasa kerangka berpikirnya. Salam Isra, salam Isra. Oke, terima kasih atas komennya Kang Us bin As ya. Matur nuwun ya. Ya memang begitu Kang ya. Di sini dewasa itu ukurannya bukan usia tapi sikap. Ya bisa saja usianya sudah kahla tapi sikapnya masih seperti anak dalam ayunan. Ya. Atau kalau kata kami di Sumatera dulu, lu kencing aja belum lurus. Gitu ya. Dan itu bagi kami orang Sumatera, idiom itu biasa, bukan saru. Saru itu apa ya? Saru itu tidak pantas gitulah ya. Bukan, karena begitu kamu kencing aja belum lurus gitu. Artinya kamu belum cukup dewasa begitu. Ya. Kalau antropologis Ibraniun ya, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel itu anak dalam ayunan atau dalam buayan gitu ya. Jadi sekali lagi kerangka berpikir kita adalah dewasa. Kedewasaan sikap itu adalah dia sanggup untuk mendiskusikan hal-hal yang sensitif sekalipun dalam fundamental teologis dalam rangka berpikir akademis. Artinya kalau setuju ya argumentasinya apa, kalau nggak setuju argumentasinya apa. Jadi berpijak pada argumen bukan sentimen. Terus larinya ya seperti kekanak-kanakan lah yang menghujat atau yang kurang baik itulah ya. Artinya itu memang secara psikologis dia belum cukup
pantas. Ya memang levelnya beda. Kalau sudah bukan levelnya mau disandingkan juga sulit, kecuali dia mau mengupgrade ya. Dan yang begitu-begitu ya biarin saja, nanti alami itu ya. Mau datang sendiri, pergi sendiri gitu. Jadi ya namanya juga sikap kekanak-kanakan, mau diapain. Biar proses waktu yang menyelesaikannya, gitu aja. Jadi gitu Kang Mas ya, memang kita harapkan semakin dewasa kerangka berpikirnya. Karena kalau nggak dewasa bisa berantem terus nih. Ya. Dan berantemnya nanti bukan lagi argumen tapi sentimen. Kalau argumen sih memang harus begitu. Argumen itu dipertengkarkan, ya. Kalau bahasa gampangnya dipertengkarkan, atau bahasa kerennya didiskusikan gitu. Ya. Oke. Makanya aku bilang kemarin, Mas, justru ikatan-ikatan ini kalau aku lihat itu dari tafsir-tafsir top itu ya. Ulama-ulama top itu nggak muncul. Aku juga heran kenapa nggak muncul. Meskipun di sini mereka tidak juga sepakat dengan depak Al-Quran, ada yang beda. Cuman diskusi ini nggak muncul, ya, bahwa jalika itu harus di luar, kitab-kitab itu jamak terusnya itu mufrad, itu nggak muncul. Ya, baru kali inilah kita kaji bareng-bareng. Oke, itu artinya ilmu itu berkembang. Tidak hanya orang dulu saja yang mesti benar, ya. Bukan hanya ulama, baru juga bisa. Oke, ya. Terima kasih Kang Usman bin As, dan kita lanjutkan Kang Irfan Al-Akbar. Masih sabar menanti dalam menguak tabir misteri makna kata kitab di Quran surat 22. Masih dari Kerinci, Jambi, ya. Oke, matur nuwun juga untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Agung ya, tanpa ada rintangan apapun dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Kang Padlan Jakaria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mau tanya Gus tentang surat Al-Maidah ayat 19. Apakah ada masa patroh dalam sudut pandang rasional? Semoga sehat selalu Gus. Salam Isra. Surat Al-Maidah, sebentar ya, aku lihat dulu. Belum sempat lihat aku. Apakah ada masa patroh? Surat Al-Maidah ayat 19. Ayo kalian buka juga Al-Qur'annya. Wahai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan ya kepadamu ya ketika terputus rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun ini berita gembira lagi. Ya, basiri itu bukan berita gembira loh ya. Cuman memang dia bisa diartikan berita gembira itu di sisi lain, tapi kalau dinisbahkan kepada Nabi bukan berita gembira. Itu short videonya sudah aku bikin dan ternyata di Facebook ditanggapi sama teman, ya terserah lah ya. Aku juga belum baca tanggapannya karena dia memang anak pondok, jadi cukup mumpuni ya. Tidak, gimana ini? Rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Ya. Jadi itu tugasnya itu ya, yang berita gembira itu salah terjemahan, itu tugas pertama, pemberi peringatan itu tugas kedua. Yang salah itu berita gembira, itu bukan berita gembira itu. Basiron wala nazir itu ya. Nazirnya sudah betul, basirinya itu yang jadi masalah. Ya. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Sudah jelas ini kan, itu ada ketika terputus patroh, masa jedah. Masa jedah ini ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Padlan Jakaria. Kalau ada yang belum tahu patroh itu masa jedah dari Nasrani ke Islam. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian Alif, Bismillahirrahmanirrahim. Depok tetangga Jakarta nyimak seri ke-15 kitab. Aduh. Weh, seru, makin kental kopinya. Kunciannya bertambah dengan pih muzakkar tunggal. Pihi yang berarti di dalamnya ya. Di dalamnya.
padanya adalah tunggal. Terima kasih sebelumnya, lanjut nyimak. Matur nuwun, salam Isra Gus. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Depok. Iya, kita pakai pih, bukan pihima, ya, bukan jamak. Jadi dia terkunci. Makanya aku bilang dalam Al-Quran itu banyak kuncian-kuncian yang dia saling mengikat, sehingga kalau ada orang mau coba-coba bikin Al-Quran, ya ada ya, tidak mungkin lah, tidak mungkin. Misalkan antara kata darat dan kata laut itu kok di jumlah itu berapa jumlahnya juga berimbang, itu kan enggak, gimana ya kok bisa imbang gitu, kita juga nggak ngerti. Ya, oke. Makanya Al-Quran itu menjelaskan kepada kita, Gusti Allah berfirman, akulah yang menurunkan dan akulah yang menjaganya. Jadi digaransi gitu ya. Oke. Terima kasih Kang Mas Ali, memang kunciannya bertambah sehingga kita kan bertahap nih. Kemarin kan itu, terus kitab-kitab, terus sekarang ya bertambah. Nggak tahu nanti ada kuncian lagi nggak? Sepertinya nggak. Oke, Randu Blatung hadir nyimak. Sorry. Hadir nyimak selalu Gus. Salam Isra dari Kepo Meniar Randu Blatung Blora Jawa Tengah. Oke, matur thank you. Salam Isra untuk Blora, oke. Kemudian Kang Herman Anata Wijaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak jelang asar. Salam Isra buat semuanya. Oke. Diunggahnya duha nontonnya asar. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Bandung ya. Kita lanjutkan ke Cirebon, ada Kang Anto Wijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Cirebon ikut ngajiku, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku ya. Kita lanjut Kang Ari Prasetyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam nyimak Gus. Ba'da sholat zuhur. Wah, ini baru ba'da sholat zuhur. Ya, orang sibuk memang ya. Kalau tadi itu asar, ini masih mending duhur. Salam Isra juga untukmu. Oke. Terima kasih Kang Mas Ari Prasetyo. Kemudian Bapak Abdul Muluk. Nah ini Pak, nanti giliran jenengan ya. Kalau Mas Oskisnya kan sudah, nanti jenengan kan kisah-kisah. Kalau kisah-kisah gimana gitu ya. Oke, assalamualaikum dari Serjang Dinima Gus. Semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kang Mas Wahyudi Junaidi, assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Salam Isra juga untukmu. Kang Mas Edi Mergono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak Gus, monggo. Ini selalu kasih data nih Kang Mas Edi Mergono. Kang Mas Wahyu, assalamualaikum. Brebes hadir nyimak Gus. Oke, salam Isra untukmu saudaraku yang ada di Brebes. Jagoan kita dari Kalteng, Kang Mas Hermas Edison. Matur thank you atas 3 jempolnya. Langsung kita berangkat ke Bandung Utara bagian barat. Langsung nyimak komen pertama. Wow, tumben. Cuaca mendung sudah dimulai dari pagi. Sama, ini sedikit mendung ini. Di sini juga sama. Kang Cipto Purbaling nyimak ke 3 jempol. Iya. Terima kasih. Ini yang punya tanah Grogot. Lanjutkan Kang Mas orang asing. Hadir Gus. Oke, semoga sinyalnya tetap dapat ya. Ya, namanya juga di hutan. Kalau nggak ada sinyal gimana lagi. Oke, aku sudah bacakan semuanya ya. Aku sudah tidak punya hutang. Kita lanjut ke sini. Sekarang kita lanjut ke sini. Aku minta ya, kita semua itu harus taat terhadap teks. Jangan memaksa teks. Ya. Kalau misalkan kemarin ada teman itu dia pakai fi bukan fihima ya. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya, maka dia harus jamak. Oke, terus sekarang di sini gimana? Dia harus tunggal. Oke, tunggal dia. Terus di sini gimana? Sedangkan ini jamak. Artinya kita harus mencari hal-hal yang bisa memenuhi ini jamak, ini tunggal. Jangan ini kau paksa tunggal. Kalau ini kau paksa tunggal, ya nanti aku akan minta pertanggungan jawab. Ya, itu ada di surat
yang sudah kita bahas di edisi kemarin 2187, 521, 612, 951, 593, itu semua gini. Gini. Semua gini. Ini mufrad ini. Bukan seperti ini. Double A dia. Ini jamak. Ini loh. Ya. Jadi jangan ini dipaksa supaya connect dengan ini ya. Ini tunggal ya. Terus ini kamu paksa tunggal. Kalau paksa tunggal dia akan bertentangan. Ada berapa ayat yang bilang tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Minimal 5 ayat. Kalau dieksplor lagi ya bisa lebih ya. 5 ayat. Karena 5 ayat pakai yang ini. Kataba, bukan kataba. Tapi pakai yang kataba, bukan yang kataba. Ya. Di atasnya ada tasdid alif. Ini tidak ada. Jadi mari sama-sama tunduk. Kalau ini tunggal ya harus kita carikan tunggal. Kalau ini jamak ya harus kita jamak. Kalau ini itu, nah itu kalau itu berdua dia bisa di luar Al-Qur'an, bisa bagian dari Al-Qur'an memang, ya. Oke. Kemudian pi ya, pi itu ya, pihi ya, pi itu coba kamu lihat di surat 547. Itu juga ada pih tunggal. Tunggalnya itu ke Injil dia. Ya. Jadi pih ya. Ini hampir sama ini ya. Sini ya supaya cukup papan tulisnya. Yang ini itu antara 2 sama 547. Ya. Mana kacamata gue tadi? Oh ini. Buka yang 547. 547. Ya. Wal yahkum ahlul Injil. Jadi Injil. Bima anzala lalahu pih. Jadi bukan pihima. Sama di sini juga pih di dalamnya. Nya sini sama mufrad dia, tidak jamak. Kalau di sini dia merujuk ke Injil. Ya. Ke Injil. Ya. Wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya pih bukan pihima. Nyanya kemana? Ke Injil yang 547 itu sama dengan ini la roi bafi, ini juga fi sama. Kok di 547 ya ini ke Injil. Tuh ya. Nanti yang lengkap lagi itu di 6:12 ya, ada kataba itu ya, menetapkan ya. Ada pih itu juga tunggal. Itu ketemu itu. Yang di 6:12 ya. Di mana ya? Sini ya. Kalau yang 6:12 ya, sebentar, nanti bingung lagi. 6. Ini perhatikan, kalau nggak perhatikan kepalamu pusing nanti. Ini ketemu ini dua-duanya. Dia pakai kataba, pakai yang ini mufrad. Kataba. Di sini juga dia pakai yang pih ya. Pih tunggal ya. Ini pih itu ke kiamatnya itu. Ya. Kalau di sini dia ketetapan, jadi satu ketetapan. Ini enak kalau ini. Tunggal
tunggal seperti kemarin yang aku bacakan di surat Shot ya kalau nggak salah, yang dari Kang Mas Edi Margono. Nah ini masalahnya tunggal jamak tunggal, tunggal jamak. Nah, kalau begini nih enak, tunggal tunggal. Gimana itu? Ya, oke. Sekarang kemarin kita sudah mengapresiasi Al-Quran, sudah kita dalam tanda kutip kita nafikan ya. Tapi kalau ada yang mau pakai Al-Quran ya monggo. Terus pendapatnya Mas Edi Margono, Al-Fatihah ya. Al-Fatihah dia di sini dia lolos. Di sini sudah nggak lolos dia. Ya. Kalau kitab-kitab terdahulu lolos, di sini nggak lolos. Kalau Al-Fatihah itu di sini lolos dia, berarti bagian dari Al-Quran, bukan di luar Al-Quran itunya itu ya. Tapi di sini dia nggak lolos, di sini lolos dia. Ya, kalau kitab-kitab tidak lolos. Ya, jadi Kang Mas Edi sudah aku apresiasi, Kang Oskis sudah. Sekarang giliran Bapak kita yang ada di Deli Serdang, beliaunya kisah-kisah, maybe yes, maybe no. Nih, ya. Jadi itu kisah-kisah tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk untuk mereka bertakwa atau petunjuk untuk mereka menjadi takwa. Artinya kisah-kisah ini bisa menjadi petunjuk mereka sehingga mereka menjadi takwa. Ya, begitu maksudnya. Jadi petunjuk untuk mereka bertakwa. Lu mau apa? Mau bertakwa. Nah, ini petunjuknya. Apa? Kisah-kisah ini. Gitu loh. Bukan petunjuk bagi mereka yang bertakwa, itu orang sudah bertakwa baru petunjuk lah. Gue tanya, dulu dia bertakwanya itu lewat petunjuk mana gitu. Kalau terjemahan Depak kan gitu. Jadi kalau terjemahan Depak kita baca itu seolah-olah ya orang itu sudah bertakwa baru menggunakan kitab-kitab ini sebagai petunjuknya. Padahal tidak begitu. Justru orang tidak bertakwa karena kitab-kitab ini dia menjadi bertakwa. Karena apa? Menggunakan kitab-kitab sebagai petunjuknya, bukan yang lain. Oke, kita kembali ke Pak sampai lupa aku. Heng, Abdul Muluk. Pak Abdul Muluk di Deli Serdang. Sorry Pak. Ya gini lah Pak. Kalau kalian kan hanya ke aku satu lah. Aku ke kalian banyak nama-namanya. Kadang-kadang error lupa. Belum lagi kalian itu kan paling pintar gonta-ganti nama. Kadang-kadang aku bingung ini yang mana gitu. Ya, sudahlah dibaca aja ya. Pak Abdul Muluk, kisah-kisah. Sekarang Bapak sama saja Pak. Sebentar aku minum dulu Pak. Bapak tak kasih tugas seperti Oskis kemarin. Nyanyi ini kemana Pak? Kalau Bapak bisa memenuhi argumen Bapak berarti betul. Nyanyi ini harus tunggal loh Pak. Karena dia pih bukan pihima. Oskis ternyata nggak mampu. Kemana nyanyi? Sampai sekarang dia nggak jawab. Bismillah. Ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa, tetap kita recommended seperti kemarin ya. Nyanyi tugas Bapak nanti mungkin Bapak bisa tanya ya. Aku kan selalu bilang kalian jangan ngaji di sini saja, coba ngaji di tempat lain. Jadi nanti ada komparasi, ada ilmu lain bertambah gitu. Aku kalau ada ustadz terus santrinya nggak boleh ngaji, maunya ngaji sama dia aja itu ustadz apa model itu? Jangan mau kamu. Nuntut ilmu itu di mana saja itu boleh, kan nanti keputusan di kamu juga. Mana yang kamu pakai, mana yang nggak kamu pakai ya. Jadi kalau ada ustadz main larang-larang itu ya nggak tahu lah. Mungkin dia membangun otoritas. Kalau aku nggak mau. Otoritas itu ya biar natural saja gitu loh. Jangan didesain ya santrinya nggak boleh ngaji tempat lain, harus ngaji ke dia. Nanti kenapa? Karena tempat lain sanatnya nggak sohi gitu mungkin. Kalau kita nggak boleh gitu ya. Justru aku sebalikannya, kalian harus ngaji di tempat lain. Nanti komparasinya bawa ke sini.
Karena kajian-kajian kita ini tidak umum gitu loh. Kita ini anti mainstream, makanya aku bilang, aku sosok yang anti mainstream, kristolog lagi. Maka kanan kiri oke, depan belakang oke. Kena apa namanya gencet terus. Makanya ketika aku mau main di dunia apa namanya ini? Dunia virtual, aku sudah mempersiapkan itu. Ya, jadi nggak kaget kalau ada yang mau menggencet, menyerang pribadi gitu ya, bukan argumen tapi sentence. Ya aku tenang aja, biarin aja. Jadi biar natural ya, biar waktu aja yang bicara gitu ya. Jadi begitu, sampai-sampai ada yang pesan, sudah kok seperti itu, nggak usah bahas Islam, bahas kristolog aja. Gue pikir, lah gue ini kan orang Islam, kok nggak boleh bahas Islam? karena kerangka berpikirnya nggak seperti dia ya. Dia kan mainstream, gue anti mainstream. Seperti ini ya. Perdebatan ini nggak nemu loh Pak, Mas, Mbak, Ibu semuanya ya. Coba kalian cari ya, search di Google. Ada perdebatan seperti ini? Enggak. Ulama-ulama dulu nggak berdebat seperti ini. Gue juga heran. Padahal ini kuncian, nggak sembah. Itu kalau kita pakai istilahnya Kang Mas Alif itu mengunci dia. Di sini sudah mengunci, di sini sudah mengunci, di sini mengunci. Sehingga di sini nggak sakarepe dhewe gitu loh, ya. Jadi itu Pak Abdul Muluk, semoga selalu dalam kasih sayang Rahman Rahimnya Gusti Allah Agung bersama keluarga, istri, anak, cucu tercinta. Semoga sehat selalu ya, merajut hari tua dalam sebuah kebahagiaan hingga menutup mata nanti ya. Monggo Pak, Bapak kisah-kisah monggo. Cuman sama seperti permintaanku sama Oskis. Bapak mau isi apa ini nyanya ini? Ini nggak sembarangan Pak. Sudah ditentukan mufrad ya, nggak boleh jamak. Nanti Bapak tulis di kolom komentar ya. Aku tunggu. Tapi sepertinya jenengan ya, coba tanyalah ke siapa sana guru ngaji di Deli Serdang sana yang ada. Mungkin bisa bantu. Kalau nggak bisa, nasib jenengan sama seperti si Oskis, dia mentok di sini. Tapi jangan khawatir, nanti di akhir kajian kita nanti akan aku jelaskan ya. Cuman kan ya nggak sekarang, bertahap dulu kan, step by step. Pertama itu, kedua kitab, ketiganya itu step by step. Oke, sampai sini dulu ya kajian kita ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada yang lain ya. Setelah mengoptimalkan rasionalitasmu, tahu sami'na wa atokna, jangan sami'na asoina, sami'na wa atokna. Saya dengar, saya taat, simpan dalam hatimu ya. Namun demikian, tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain karena mereka juga tetap saudara kita. Ya, semoga di duha yang cerah ini ya, meskipun mataharinya malu-malu kucing, semua kita mendapatkan keberkahan. Dan ini kalau kita lanjut juga agak sulit, dia sudah mulai backlight karena matahari sudah mulai tersenyum ya. Di backlight ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dari aku, salam Isra Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.